depan itu my assumption akan mulai ada agentic itu yang sesuai dengan vertical. Jadi kayak karyawan lah gitu. Jadi ada karyawan di bidang UI UX-nya. Jadi ini agentic di bidang UI UX. Jadi saya sebagai bos kalau ngomong ke ke bagian UI UX gimana? Kan briefnya sederhana ya. Tapi si UI UX-nya bisa menerjemahkannya menjadi sebuah antarmuka yang luar biasa bagus. Itu yang akan terjadi di masa depan ya kan. Dan feeling saya sih nggak akan lama atau mungkin bahkan tahun depan itu akan ada agentic di mana itu ada agentic untuk back end, agentic untuk front end, untuk Android, untuk iOS ya kan. Dan agentic misalnya untuk API ya kan atau security yang nanti kita udah tinggal pakai ya kan, seperti kita nge-hire orang kayak gitu. Tapi bedanya kalau kita nge-hire orang coding mungkin butuh waktu berminggu-minggu, ini hitungannya jam-jaman aja kayak gitu. Jadi itu yang akan saya asumsikan akan terjadi di masa depan. Jadi kita semua harus pola pikirnya adalah pola pikir manajer. Itu bahkan engineer sekalipun harus mau berpola pikir manajer karena ya sifat manajer apa sih? Ya kan bisa menerjemahkan masukan dari pimpinan ya dari top level manajemen, kita sebagai mid level menerjemahkannya menjadi bahasa teknis yang bisa dimengerti oleh engineer kita. Tapi dalam hal ini si AI-nya itu yang akan kita kasih tahu caranya untuk mendevelop sesuai dengan keinginan kita. Sekarang ini saya ngelihatnya perubahannya itu yang beda banget sama yang dulu ya. Ini makin cepat, jadi makin susah diprediksi karena makin cepat dan makin bisa beda-beda gitu ya, yang ekspektasinya. Mungkin agentic AI ini akan makin mature ke depannya. Bisa dibilang tahun ini semacam tahun yang agentic AI mulai di fase starting up lah bisa dibilang ya. Nah mungkin tahun depan itu mulai masuk scaling up ya, dimana akan lebih mudah untuk mungkin tidak hanya orang yang backgroundnya teknologi atau engineering gitu ya, tapi yang lebih luas lagi untuk bisa mendesain suatu solusi yang perspektifnya itu semacam agentic design pattern gitu ya.